Halo, balik lagi di channel gua. Nah, pada video kali ini gua akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengajukan SIP TTK secara online mulai dari 0 sampai dengan SIP TTK-nya jadi. Nah, sebelumnya gua minta dukungan teman-teman semua ya untuk klik like, subscribe, komen dan bagikan video ini kalau bermanfaat. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang baru aja melihat video ini, gua sarankan untuk melihat video sebelumnya. Di video sebelumnya, gua sudah memberikan tutorial bagaimana satu cara membuat akun Jakevo, yang kedua bagaimana tips dan juga trik dalam mengajukan permohonan SIP TTK. Di situ gua sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mengkonversi file-filenya, kemudian cara kompres filenya, kemudian ada juga cara mengunggah berkasnya biar nanti permohonannya jadi lebih mudah. Nanti ada di bagian kanan atas ya, dicek aja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara tutorial mengajukan permohonan SIP TTK secara online di web Jakevo. Oke, teman-teman di sini masuk ke pelayanan.jakarta.go.id, kemudian di sini teman-teman login, masukkan email, kemudian passwordnya. Nah, bagaimana cara membuat akun sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di deskripsi box di bawah. Gua udah siapin link bagaimana cara membuat akun Jakevo-nya. Nah, setelah masukkan password, klik masuk. Nah, nanti teman-teman akan dihadapkan pada halaman seperti ini. Di bagian kanan atas ada pilihan buat permohonan baru. Nah, teman-teman di situ klik aja. Nanti setelah diklik akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini kalau dilihat ada 3 step. Cari izin, isi formulir dan juga konfirmasi. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus memilih izin apa yang akan teman-teman buat. Nah, dalam hal ini adalah surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Nah, nanti diklik bagian tanda panah ke bawahnya. Kemudian tunggu sebentar, nanti akan muncul kotak isian seperti ini. Teman-teman cukup ketikkan keywordnya yaitu kefarmasian, maka akan muncul jenis permohonan yang akan kita ajukan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada muncul surat izin praktik, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah diklik berikutnya akan ada lagi isian yang harus teman-teman isi ya. Nah, setelah diklik berikutnya akan muncul tampilan apakah profesi Anda. Teman-teman di sini harus menuliskan atau memilih tenaga teknis kefarmasian. Nah, di sini ada macam-macam profesi ya. Tinggal tulis tenaga teknis kefarmasian, nanti akan muncul. Kemudian setelah muncul, teman-teman silahkan pilih pilihan tenaga teknis kefarmasian. Seperti ini pilihannya. Nah, muncul, kemudian klik. Setelah itu klik berikutnya. Kemudian akan ditanyakan di manakah lokasi praktek teknik kefarmasian Anda. Nah, di sini ada pilihan, yaitu ada di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotik, puskesmas, toko obat, atau di produksi ataupun di distributor dan sebagainya. Nanti teman-teman pilih yang di pelayanan ya. Kemudian klik berikutnya, kemudian akan diminta nomor STR-nya. Teman-teman tinggal masukin. Kemudian masa berlakunya juga kapan, teman-teman tinggal pilih dari kalender yang sudah disediakan sesuai dengan expire yang ada atau yang tercantum di STR TTK-nya ya. Kemudian setelah selesai klik tombol selesai. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah diklik tombol selesai, maka akan muncul ke halaman seperti ini. Nah, di sini ada jenis izin, itu udah otomatis. Kemudian tipe pengajuannya itu permohonan baru ya. Kemudian ada tipe perizinannya, berarti teman-teman pilih perorangan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan lokasi tempat teman-teman nanti akan berpraktek atau bekerja ya. Di sini cukup effort untuk teman-teman lakukan karena
ini menggunakan Google Maps. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus benar-benar punya koneksi internet yang cukup stabil supaya nanti saat menuliskan lokasi itu akan lebih cepat dan lebih mudah ya. Nah, kalau tadi di atas udah diisi, nanti di sini teman-teman akan diminta untuk memilih zonasi ya. Zonasi ini ada beberapa macam, ada yang untuk perniagaan, ada yang untuk perumahan dan sebagainya ya. Saya juga belum tahu banget tentang zonasi ini, tapi yang jelas zonasi tempat praktek teman itu harus berada di zonasi yang memang untuk perniagaan ya. Nah, tipsnya di sini teman-teman harus tahu alamat tempat prakteknya. Kadang-kadang memang tidak bisa spesifik, tapi di sini saya coba untuk mencari yang paling mendekati dengan lokasi. Karena kalau kita mau menuliskan benar-benar spesifik dengan alamat tempat kerja itu akan sedikit susah. Nah, di sini saya coba klik untuk jalannya, kebetulan di Jalan Tanjung Pura RT sekian atau sekian. Nah, nanti di sini teman-teman bisa scroll di bagian maps-nya untuk mencari lokasi. Nah, di sini setelah diklik alamatnya itu akan mencari zonasi. Nah, ada warna-warna tersendiri di sini. Ada warna ungu, ada warna orange, ada warna hijau, ada warna kuning. Nah, di sini nanti teman-teman bisa perbesar untuk betul-betul bisa secara spesifik menentukan di mana lokasi prakteknya. Di sini lumayan effort, jadi teman-teman harus betul-betul memahami di mana lokasi tempat teman-teman berpraktek, misalnya lokasi apotiknya atau toko obatnya atau rumah sakit maupun puskesmas dan sebagainya. Nah, di sini saya sarankan untuk teman-teman diperbesar supaya lebih gampang melihatnya, dan teman-teman harus butuh internet koneksi yang stabil dan cukup ya, karena ini lumayan besar effortnya untuk membuka Google Maps ini. Nah, kemudian nanti teman-teman arahkan ke bagian atau ke jalan terdekat dari alamat yang ada di tempat praktek teman-teman ya. Nah, seperti ini di sini sudah terlihat ada subzona prasarana pendidikan. Nah, itu kan ini nggak bisa ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba diklik-klik di bagian terdekat dengan jalan yang alamat teman-teman berpraktek. Kalau misalnya sudah sesuai, bisa diklik buat permohonan. Nah, kayak gini ya. Nanti setelah diklik buat permohonan akan muncul ke halaman berikutnya seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat di situ ada identitas pemohon, kemudian ada isiannya yaitu data tempat praktek yang diajukan, kemudian di bawahnya lagi ada data tempat praktek yang diajukan, kemudian data tempat praktek lainnya. Nah, nanti teman-teman di sini bisa diisi sesuai dengan instruksi yang ada di situ. Lumayan banyak yang harus diisi. Di sini teman-teman harus mempersiapkan berbagai macam berkas. Ada identitas penanggung jawab ya. Nah, di sini teman-teman punya dua option atau dua pilihan. Yang pertama yaitu mengunggah berkasnya secara langsung dari laptop atau dari komputer, atau teman-teman bisa mempersiapkan semua berkasnya kemudian diunggah dulu ke akun ini. Nah, videonya ada di video sebelumnya ya, bagaimana cara mengunggah berkas-berkas persyaratan di menu Jakevo ini. Nah, gimana cara mengunggah berkasnya nanti gue bakal sediain di description box ya, link untuk bagaimana cara mengunggah berkas di video sebelumnya, atau cek di bagian kanan atas. Nah, di sini ada cukup banyak berkas yang harus teman-teman upload, dan masing-masing berkas persyaratan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Sudah dijelaskan di video gue sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek ya. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah, itu masih dengan persyaratan yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti setelah semuanya teman-teman persiapkan, teman-teman bisa mengklik di bagian submit formulir. Nah, coba sekarang di sini gue akan coba input dari mulai KTP atau identitas, kemudian menyusul dengan berkas-berkas yang lainnya ya.
Nah, teman-teman bisa langsung pilih dari komputer atau dari laptop masing-masing, atau yang tadi sudah gue bilang, pilih dari berkas yang sudah kita upload sebelumnya ya. Jadi lebih gampang. Makanya sebelum menonton ini sebetulnya teman-teman harus menonton video sebelumnya dulu nih, supaya lebih cepat proses pengajuan permohonan SIPTTK-nya. Nah, sudah isi semua sampai terakhir, kemudian setelah itu diklik bagian submit formulir di bagian bawah. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar, maka akan muncul ke tampilan yang berikutnya. Nah, kalau sudah oke, nanti di sini akan muncul pop-up notification seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik bagian yang warna biru saja. Nah, setelah diklik nanti akan diarahkan ke tab berikutnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini sudah selesai ya permohonan teman-teman ke PTSP melalui web Jakevo. Di sini akan terlihat permohonannya diajukan. Nah, besoknya kita bisa cek lagi sudah sampai mana tahap permohonan kita gitu ya. Kalau kita bisa lihat di bagian tombol mata itu akan muncul seperti ini. Di sini terlihat ada 5 steps. Nah, 5 step ini menunjukkan sampai di mana proses yang sudah kita lakukan ya, mulai dari pemohon kemudian sampai ke yang kedua yaitu tim teknis ya. Di sini akan dilihat nanti berkas-berkas kita yang sudah diajukan itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ada di PTSP. Nah, besoknya kita bisa cek lagi bagaimana atau sampai mana proses permohonan kita. Nah, seperti biasa masuk lagi ke akunnya masing-masing, kemudian klik atau masukkan username atau emailnya, kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu akan muncul ke halaman seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi izinnya itu masih dalam proses yang bagian tengah atas. Nah, di sini kita bisa klik di bagian icon izin dalam proses. Di situ terlihat ada satu permohonan yang masih dalam proses. Nah, ketika diklik maka akan diarahkan ke tab yang seperti ini. Di sini udah ganti warnanya warna hijau. Nah, sekarang kita lihat perizinannya itu diklik di bagian icon mata di sebelah kanan dekat yang warna hijaunya. Ketika diklik maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah sedikit berubah dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan masih dari pemohon. Di sini bisa kita lihat di tim teknis administrasi sudah disetujui berkas yang kita ajukan. Kemudian nanti seterusnya kita lihat progresnya mungkin tiap pagi dan sore. Kalau misalnya sore masih di status yang sama, teman-teman bisa ngecek di hari berikutnya. Nah, durasi ini bisa sangat tergantung dari kapan kita mengajukannya ya. Oh ya, mengajukan permohonan ini harus dilakukan pada saat jam kerja, pada saat hari dan jam kerja. Jadi hari Senin sampai Jumat dari mulai jam 8 sampai jam 2 siang kalau nggak salah maksimal. Kalau di luar itu maka akan diproses di hari berikutnya. Misalkan hari Sabtu ya berarti hari Senin baru akan diproses. Nah, ini gua cek lagi di hari berikutnya. Di sini sudah berganti warna lagi. Nah, kita lihat sampai mana progres permohonan yang diajukan. Nah, di sini kita lihat di bagian bola mata yang sebelah kanan itu. Nah, di sini sudah terlihat ada progres yang lebih maju lagi ya. Nah, di tahap ini akan ada yang namanya penjemputan berkas. Penjemputan berkas ini yaitu berupa STR-TTK asli ya, atau cap basah legalisir asli, dan juga surat rekomendasi dari organisasi profesi, dalam hal ini dari PAVI ya. Nah, nanti di sini akan diminta data lokasi penjemputan berkas dan juga data keterangan tambahannya. Teman-teman bisa masukin lokasinya, kemudian alamat. Nanti petugas PTSP akan datang untuk memverifikasi berkas STR dan juga rekom PAVI-nya. Biasanya sebelum menjemput berkas, petugas PTSP akan mengirimkan pesan berupa WhatsApp ke pemohon. Nanti pokoknya teman-teman harus selalu cek progres permohonan ini
melalui akun, jadi harus betul-betul tiap hari login, kemudian cek lagi izinnya sudah sampai mana. Nah di hari berikutnya di sini gue coba cek lagi, masuk ke akun lagi, kemudian klik lagi di bagian icon izin dalam proses. Nah di sini kita lihat progresnya sudah sampai mana ya. Nah di sini gue udah klik, kemudian seperti biasa klik di bagian icon bola mata. Nah di sini gue lihat sudah ada progres lagi. Memang waktu itu agak cukup lama mungkin ya karena sibuk dan sebagainya barangkali. Jadi ini durasinya akan sangat tergantung dari PTSP-nya ya, atau dari petugas yang memeriksa. Di sini sudah ada progres di bagian izin selesai, di bagian icon sebelah kanan atas itu sudah selesai. Kita coba lihat seperti apa izin yang sudah selesai tersebut. Seperti biasa klik bagian bola mata yang sebelah kanan warna hijau. Setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada muncul pop up notification untuk penilaian pelayanan ya. Nah di sini teman-teman setelah klik bagian bola mata tersebut akan dialihkan ke bagian halaman seperti ini. Kalau izinnya sudah selesai itu akan muncul tampilan bentuk SIP TTK-nya seperti ini. Di sini teman-teman pastiin punya koneksi internet yang cukup stabil ya. Nah ini adalah SIP TTK yang sudah jadi ya. Jadi bentuknya seperti ini, tidak ada tanda tangannya tapi ada barcode-nya. Nah silahkan download di bagian kiri atas. Setelah di download teman-teman bisa simpan, kemudian bisa print sendiri si SIP TTK-nya tersebut. Kemudian kalau bisa langsung laminating supaya nanti nggak rusak ya, karena kita print sendiri jadi otomatis kertasnya ya kertas biasa ya. Nah setelah seperti ini teman-teman bisa menyimpan si file SIP TTK-nya ini bentuknya nanti akan dalam PDF file, jadi bisa dengan mudah teman-teman simpan. Nah silakan teman-teman klik bagian tombol download di bagian kiri atas yang warnanya agak merah orange tersebut. Setelah diklik nanti akan langsung bisa teman-teman simpan di komputer atau di laptop ya. Kemudian nanti setelah disimpan taruhlah di Google Drive mungkin atau email supaya nanti kalau dibutuhkan teman-teman sudah punya backupnya ya. Di sini bentuknya seperti ini. Nah ada nomor SIP TTK-nya yang nomor .243 garis miring B .18 garis miring 31.73 dan sebagainya. Itu adalah nomor SIP TTK teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ditanyakan nomor SIP-nya itu adalah yang bagian kanan atas ya. Itu nomor SIP, beda dengan nomor STR TTK yang berada di tengah-tengah. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi mulai dari identitas dan sebagainya. Jangan sampai nanti setelah di print salah dan kita sudah serahkan ke bagian SDM dan sebagainya. Kalau misalnya terjadi kesalahan penulisan dan sebagainya, teman-teman bisa mengajukan revisi di web Jakevo lagi ya. Oke, itu dia tutorial bagaimana cara mengajukan SIP TTK secara online di web Jakevo mulai dari 0 sampai si SIP-nya jadi ya. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, share dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.